Ini mulai yang serius nih. Ya, ini kita rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng wayah kieu, sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka kedatangan tamu dari jauh, dari Bali. Teman masa kuliah dulu di Rotterdam dan Jogja ya ini. Selamat wayah kieu Mang Komang, beli Komang. Gimana kabarnya? Iya. masih izin tiduran nih, kabar baik-baik. Nggak Baik, apa-apa. Kang Oka. Oke. Iya. Nggak apa-apa, ada anaknya juga nggak apa-apa. Biar ketahuan beli Komang sekarang sudah tidak bujangan Harusnya lagi. udah menjadi bapak. Beli, waktu sebelum ke IHS itu dulu sekolah di mana aja, perasaan Beli juga ininya ya, apa gelarnya 2 ya, S1-nya juga ya? Iya, gelarnya 2, yang S1-nya, yang satu saya ambil di Universitas Mahasaraswati, yang kedua di statistik juga, itu ngelanjutin yang D3 statistik itu di UT, Universitas Terbuka. Oh, di Saraswati apa? Ekonomi pembangunan waktu itu. Waduh, cocok banget, berarti udah ngelotok banget ya kan ini apa namanya tentang ekonomi kan, ekonomi pembangunan, IPM, kemiskinan. Dulu SMP SMA di Bali terus? Iya, di Bali terus sampai kerja pun di Bali, cuman waktu kuliah aja. Yang pernah kuliah D3 itu dekat Kas Negara tuh di Melayu, Kampung Melayu. Nah, di Balinya di Denpasar terus? Enggak, di Karangasem. Kelahiran saya kan di Karangasem, Kang Oka. Oh, berarti ini enak banget dirimu tuh ya. Promosi juga di Karangasem. Ya Allah. Karangasem, sekarang tugas Karangasem lagi. Kamu dustakan ya. Nah, terus ya, dari IHS itu kemudian ke mana? Ke Denpasar apa ke Karangasem? Nah, di IHS saya baliknya ke provinsi dulu, BPS provinsi di Denpasar. Itu lanjut di situ, kebetulan 6 bulan berikutnya saya dapat promosi ke jadi eselon 4 di Kepala Seksi Statistik Kependudukan di Provinsi Bali. Masih di provinsi, masih di Denpasar berarti. Itu berapa lama? Sebelum jadi kepala kantor ini berapa lama? Udah lama ya. Nggak pindah-pindah juga di situ aja? 2000, iya, di situ aja. Nah, dari cuman dipindah kursi aja ibaratnya. Itu dari BPS provinsi. Itu dikasih kependudukan, saya pindahnya ke neraca. Di statistik, neraca wilayah dan analisis statistik. Nah, komplit tuh dari ilmu sosial ke ilmu ekonomi lagi gitu. Oh iya. Nah, berarti yang ilmu di IHS itu kepake nggak sih? Kita kan juga sama sejurusan ya di IHS ya, sosial ya. Sebenarnya sih kalau dibilang itu kan saling melengkapi ya. Ya kebetulan aja memang statistik ini kan memang manfaat utamanya kan bukan di BPS sebenarnya kan. BPS hanya mengumpulkan statistik sebagai visi misinya penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, gitu kan. Nah, otomatis kita harus tahu dong kebutuhan perencanaan seperti apa, kebutuhan sektoral seperti apa terkait data itu. Jadi setidaknya ini kan ibaratnya kita melengkapi lah. Syukur-syukurlah dapat ilmu perencanaan dari BPS sehingga kita kalau berbicara dengan orang Bapeda, dengan teman-teman di perencanaan gitu, kita bisa nyambung gitu. Itu kira-kira. Sebenarnya memang BPS bukannya juga nggak cuma penyedia data juga, dia melakukan analisis juga ya. Iya, ya dalam beberapa hal itu juga saya juga dulu pernah setelah dikasih kependudukan itu dulu saya juga pindah ke kasih neraca produksi
Dan terakhir sebelum menjadi kepala BPS Kabupaten ini saya juga sempat di analisis lintas sektor. Nah, ini analisis segalanya nih kalau mulai lintas sektor ini kan. Ya, itu juga fungsinya dianalisis. Sebenarnya BPS ini nggak dia melayani masyarakat langsung nggak? Ya, secara langsung BPS itu pastinya menyediakan data untuk masyarakat juga selain pemerintah ya. Di BPS juga ada pelayanan statistik terpadu di sana. Kita menyediakan data untuk masyarakat, khususnya biasanya sih teman-teman yang dari universitas yang datang gitu ya. Konsultan juga sering datang. Namun sekarang dengan pelayanan yang bersifat online, lebih banyak mereka mengakses data kita itu dari website, jadi itu langsung itu udah langsung terbuka. Meskipun ya. Kadang-kadang juga, iya, kadang-kadang mereka juga untuk konsultasi juga kita layani, karena itu bagian dari pelayanan. Biasanya konsultasi apa? Ya kadang-kadang kalau teman-teman dari sektoral, ya biasanya bagaimana sumber datanya di mana. Kadang-kadang kan banyak juga yang tidak tahu sumber datanya di mana. Di BPS ada data nggak? Kalau nyusun data seperti ini gimana caranya? Nah, seperti itu. Kalau yang teman-teman yang dari kampus, universitas itu biasanya bagaimana nyusun indikator dan seterusnya gitu. Itu sih biasanya. Cuman itu ada pelayanan khusus sih. Iya. Kalau nggak salah BPS itu juga ada apa sih namanya kayak cantik itu ya, desa cantik ya. Itu tuh semua BPS atau cuman kayak unggulan salah satu BPS yang saya tahu dia tuh kayak inovasi gitu. Itu tuh atau semua? Itu semacam inovasi. Inovasi Quick Win BPS. Dan itu bagaimana kita membangun statistik itu berawal dari desa gitu ya. Jadi selama ini pembangunan itu diarahkan kan semuanya. Kalau dari keuangan misalnya, anggaran itu sekarang kan udah mulai diarahkan ke desa kan. Nah, bagaimana kemudian kita juga ingin desa itu juga sesuai dengan semangat sekarang bagaimana membangun itu berawal dari data gitu. Evidence based policy gitu ya, Pak. Proses seperti itu kita mencoba gitu, BPS mencoba membuat beberapa desa ya, desa cinta statistik, diinisiasi beberapa desa itu dipilih ya. Itu baru ibaratnya pilotnya dulu gitu. Nanti tentunya kita akan kembangkan lebih jauh. Mudah-mudahan ini bisa ke semua desa. Pada intinya ini mengembangkan pelayanan kita gitu ya. Jadi istilahnya kalau istilah kerennya sekarang kan menjemput bola gitu ya. Kebutuhan masyarakat seperti apa, kebutuhan desa seperti apa, kita coba jembatani di situ. Dan memang itu juga salah satu bentuk bagaimana kita memulai membangun literasi ya, literasi terhadap data. Karena konon katanya gitu ya, literasi statistik itu akan sama pentingnya dengan literasi saat ini ya, literasi membaca menulis gitu ya. Kedepannya literasi terhadap data akan sama pentingnya, seperti itu kata saya lupa itu ada istilah begitu. Ini Beli Komang, kalau sebenarnya kan gini, kalau sekarang ya tuntutan kita nih sebagai ASN itu kayak dianggap juga sebagai corong resmi lah ya, corong resmi dalam artian kita tuh apa yang kita lakukan tuh kadang-kadang harus kita sosialisasikan ke masyarakat ya. Jadi kita tuh kalau dulu kan zaman dulu kayaknya tuh antara masyarakat dengan kantor kita itu kayak ada jarak ya, maksudnya masyarakat tuh kayak nggak tahu dan juga kita merasa nggak perlu tahu gitu. Tapi kalau sekarang itu ya nggak tahu kalau di tempatnya Pak Komang ya, kayaknya tuh tuntutan kita untuk mengenalkan ini kantorku tuh kerjaannya ini gitu. Nah sebenarnya kalau Pak Komang ngelihatnya Beli Komang apa yang perlu diketahui sama masyarakat tentang kantor BPS ini? Jadi kan kalau tadi kan baru akademik aja yang baru terlibat ya. Atau misalnya desa juga berarti kan aparat-aparat desa ya itu ya. Sebenarnya kalau masyarakat umum biar connect sama kantor BPS-nya apa biasanya yang sudah dilakukan sama kantor BPS? Kalau kita ya sekali lagi bahwa data BPS yang selama ini orang kenal kan, oh itu datanya BPS, datanya ini ya, kemiskinan itu data BPS. Nah, yang perlu dipahami itu data semua yang ada di BPS itu sesungguhnya itu data dari masyarakat.
Oleh karena itu saat ini kita berupaya terus menyosialisasikan bagaimana literasi terhadap data itu sendiri. Nah, harapannya kan masyarakat bisa memberikan data, memberikan jawaban, karena dalam penyelenggaraan statistik tentu sumber datanya dari responden yang tentunya salah satunya masyarakat, instansi pemerintah, institusi, termasuk juga dari dunia usaha. Nah, ini juga mau tidak mau masyarakat harus punya kesadaran juga gitu ya. Karena berbeda misalnya dengan pajak gitu ya. Kalau kita berbicara pajak itu merupakan sudah menjadi suatu kewajiban yang mungkin sudah sosialisasinya banyak. Nah, namun kalau statistik itu kadang-kadang pertanyaannya itu timbul, ini datanya untuk apa sih? Apa yang saya rasain gitu ya. Dari hasilnya ini toh ekonomi seperti ini saja gitu ya. Atau misalnya saya kemarin di data orang BPS tuh bantuannya kok nggak ke saya, gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang-kadang juga kita perlu jelaskan bahwa di mana fungsi BPS di sini ya menghimpun data untuk memberikan untuk dikumpulkan, diolah dan nanti disajikan khususnya bagi pemerintah tentunya untuk perencanaan yang lebih baik gitu ya. Nanti juga ini toh juga nanti akan kembalinya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas gitu. Oh, kalau BPS itu sebenarnya kan ada punya tahun-tahunnya ya, ada 10 tahunan itu ya. Kalau boleh tahu apa aja sensus sih? Sensusnya tuh sensus apa aja sih? Kalau misalnya tahun 0 itu kayak 2020 itu ngapain? Sensus apa biasanya? Iya, sesuai dengan amanat undang-undang ya, Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 97 ya. Salah satu tugas BPS yaitu menyediakan penyelenggaraan sensus ya, menyediakan statistik dasar, itu salah satunya menyelenggarakan sensus setiap 10 tahun. Nah, 10 tahun ini dilakukan sensus. Kalau dulu bahasanya BPS itu justru dikenalnya tidak sebagai Badan Pusat Statistik. Kalau di masyarakat misalnya, ini apa nih sensus? Nah, udah sensus, tugas sensus gitu. Pegawai sensus gitu. Kegiatan apa? Mau survei, mau apa? Ya, sensus gitu. Nah, itu yang lebih terkenal gitu, karena memang dalam kegiatan kita gitu, sensus itu yang 10 tahun sekali, kita juga salah satu momen kita untuk mensosialisasikan kegiatan BPS kepada seluruh masyarakat, karena sensus sendiri kan menyasar hampir seluruh masyarakat lah, apalagi sensus penduduk itu pasti tidak ada yang terlewat gitu ya istilahnya. Nah, untuk setiap 10 tahun sekali kita menyelenggarakan sensus. Yang untuk sensus penduduk berakhiran angka 0, kemudian berakhiran angka 3, sensus pertanian. Nah, tahun depan nih 2023 ini udah kita mulai masuk ke sensus pertanian. Kemudian berakhiran angka 6 itu sensus ekonomi. Jadi setiap 10 tahun. Oh, dan tidak semua angka ya berarti ya? 036 aja maksudnya? Ini penduduk kirain tiap tahun tuh ada temanya gitu. Di 10 tahun tiap tahun nggak ada duitnya nih. Jangan ngomongin duit karena... nanti papa sediain. Itu Artinya sensus itu kan untuk kegiatan yang sangat besar, sehingga tentunya butuh waktu dan biaya ya. Tenaga juga. Betul. Berarti sensus penduduk terbaru itu 2020 ya? Ya, sensus penduduk 2020. Kemudian sebenarnya nanti setiap sensus itu akan dilanjutkan dengan survei-survei berikutnya gitu, yang untuk memperoleh indikator yang lebih, untuk informasi dan membangun indikator yang lebih dalam. Nah, kemarin habis sensus 2020 seharusnya ada istilahnya sensus sampel gitu ya. Dari sensus itu diambil sampelnya yang cukup besar untuk membangun indikator-indikator yang diperlukan. Nah, kebetulan kemarin tahun 2021 itu kan masih situasi pandemi, sehingga diundurlah ke tahun 2002 ini. Nah, 2002 nanti kita juga akan menyelenggarakan sensus lanjutan, sensus penduduk 2020 lanjutan, di mana kita akan menyasar sampel masyarakat secara sampel ya, dengan indikator-indikator yang lebih banyak, sehingga diperoleh informasi yang lebih dalam terkait demografi gitu. Salah satunya misalnya mortalitas, fertilitas dan seterusnya. Nanti berarti ini di expose-nya kapan?
Yang selesainya ini ya, kapan? yang Berarti indikator-indikator ini bakalan dikeluarinnya kapan, tahun bulan apa? ya mungkin tidak semuanya cepat ya. Harapannya sih tahun ini bisa keluar gitu ya. Artinya beberapa indikator yang diharapkan itu bisa keluar karena salah satu prinsip kualitasnya kan lebih cepat ya, lebih baik ya. Data up to date dan lebih cepat itu kan menandakan salah satu kualitas dari statistik itu sendiri. Om Komang tadi kan udah cerita tentang apa sebenarnya kayak instansi lain juga memerlukan BPS ya. Tapi kan kayaknya itu lebih bersikap apa kayak sporadis ya, mereka ketika perlu datang ke Pak Komang. Tapi kalau secara apa yang terlembagakan gitu, misalnya ada kerjasama dengan keuangan kah atau Kemenpan, itu ada nggak dari BPS? Kadang karena WBK WBBM aja kayaknya merekrut ini ya BPS ya kalau nggak salah kemarin pas ininya penilaiannya ya. Iya nggak? Dulu iya, sempat kan BPS yang terkait dengan survei itu ya, survei penilaian mandiri, reformasi birokrasi itu. Dulu memang diminta BPS, namun kalau nggak salah setahun kemarin itu sudah diserahkan ke lembaga lain ya. Karena biar mungkin terjadi konflik of interest ya, kalau BPS sendiri kan harus BPK juga. Iya. Kan seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kerjasama sih sebenarnya kita kan bagaimanapun instansi pemerintah itu salah satunya kalau dalam sistem Satu Data Indonesia ya SDI itu semua memegang data kan gitu ya. Artinya sesungguhnya mereka juga memerlukan data. Dan BPS hanya bertugas untuk terkait dengan data dasar gitu ya. Sebenarnya saat ada data sektoral itulah harusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya sektoral gitu. Misalnya data pertanian, harusnya pertanian tuh kuat tuh dengan datanya, dengan kegiatan statistik. Harusnya mereka sudah mandiri gitu kan, dengan statistik yang bersifat sektoral sesuai dengan kebutuhan baik untuk perencanaan maupun monitoring evaluasinya gitu. Nah, namun mungkin belakangan gitu ya, beberapa tahun terakhir itu banyak data gitu ya, data yang mungkin saling ini nih, saling bertentangan atau ada banyak data yang beredar. Ya. Iya. Nah, kedepannya diharapkan data inilah yang nanti bagaimana kita bisa kembangkan dalam kerangka Satu Data Indonesia seperti ya. Yang salah satunya yang kan berdasarkan Perpres nomor 39 ya tahun 2019 kemarin. Satu Data Indonesia salah satunya kan pembina data keuangan kan Kementerian Keuangan kalau nggak salah. BPS kan pembina data statistik di situ. Nah, nanti setiap data di sektoral itu kita akan mengedepankan prinsip-prinsip satu data di situ sehingga nanti kita paham nih data pertanian, cara ngumpulinnya gimana dan seterusnya sehingga bisa dimanfaatkan seperti apa. Kita sepakat nih, udah data yang ini dipakai gitu. Ada tata kelola baru terhadap data yang ada dan tersebar baik di BPS maupun instansi. Termasuk nanti keuangan juga, keuangan, geospasial dan seterusnya. Sederhananya gitulah. Kemarin juga ada tuh diklat ininya apa namanya dari Kemeninfo Satu Data dan apa sih Smart City ya, ikutan nggak? Enggak kayaknya, saya kelewat mungkin itu. Tadi undang, diundang atau informasinya nggak nyampe. Dicari itu ada ininya apa situsnya? Oh. Ada digital for leader ya, digital leader. Nah, Om Komang, sebenarnya ini masih banyak nih yang mau saya pengen saya tanyain terkait tadi indikator-indikator ekonomi. Saya juga pengen mendalami. Kayaknya menurut saya tuh Om Komang juga termasuk orang yang kompeten lah tadi udah S1-nya studi pembangunan, statistik, urban sosial, apalagi lah ya. Kan jadinya sebenarnya cocok lah ya. Cocok apa sih? Gado-gado lah ya. Iya. Agak karedok gitu ya. Tapi ini kayaknya waktunya ini istrimu kayaknya udah menunggu ini. Aman lah di atas jam 10 udah aman.
Justru bukannya di atas jam 10 malah tidak aman. Jadi Om Komang saya kira juga kita cukupkan dulu aja ya sekarang. Terakhir mungkin harapannya ke depan nih Om Komang seperti apa, baik untuk statistik untuk negara Indonesia lah kalau ini apa namanya harapannya terkait dengan perstatistikan. Silakan. Harapannya sih masyarakat semakin sadar ya akan pentingnya data, baik dalam posisi mereka sebagai responden, gitu, sebagai pemberi jawaban terhadap berbagai survei yang diselenggarakan baik oleh BPS maupun instansi pemerintah yang membutuhkan. Karena bagaimanapun dari data inilah kita bisa, dari data yang benar, dari data yang akurat inilah kita bisa berpijak untuk membangun, untuk merencanakan, dan bagaimana mencapai tujuan pembangunan itu secara lebih baik. Dan saya kira seperti saya sampaikan di awal tadi, literasi data ini menjadi sangat penting. Jadi nanti ke depannya akan sama pentingnya dengan literasi aksara gitu ya, melek huruf yang seperti saat ini dikembangkan. Dan mudah-mudahan ke depannya tentu saja dengan dukungan masyarakat, perstatistikan kita, karena kembali lagi statistik itu bukan hanya milik BPS, ada di semua bidang, ada di semua sektor, sehingga ini bisa berkembang lebih baik dan bersinergi, berkolaborasi, termasuk dengan ininya Kang Oka nih, keuangan. Dengan Bu Marsha ya. Dengan Bu Masta, salam buat Bu Masta ya. Oh, kok kebalik ya? Dia nggak kenal aku. Baiklah, masih di Sulbar kan? Masih. Salam dengan Pak Agus Hendrayana. Oh siap. Nanti saya tutup dulu ya. Kita ngegosipnya ya, kita ngegibahnya setelah di rekamannya ditutup. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.